Siap tampil ya Bu. Iya, oke. Sip, sukses ya Bu ya. Semoga lancar tampilannya nanti. Ibu Risma cantik. Mbak Mina salah. Salah kostum. Bukan oranye, ungu. Silakan ganti dulu. Mbak Mina. Saya. Saya, Pak. Nih, Ibu Aji. Siap, ini panitia dari Muhammad MK Al Hidayah. Bu Titin perasaan tadi di belakang. Macam ya? Puis baru pertama ya, Puis? Baru pertama kesini? Dulu mas sering. Oh, dulu sering. Sebelum dengan Bu Yaya sebelum. Iya, enggak antri panjang. Bu Asih pergi ke koran. Tidak. Terima kasih kepada yang telah menjawab salam. Insya Allah semuanya masuk surga. Saya atina man amillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita dengan beragam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat. Selamat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yang jauh akhir. Amin. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Mar'atus Sholihah, Ibu Dr. Haji Yayasan Siap APT, sekaligus beliau nanti akan menjadi pemateri membawakan pengajian hari ini, akan membersamai kita Thalabul Ilmi. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini untuk belajar dan sudah memfasilitasi ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Sakinah yang sudah hadir di sini. Kemudian para pengurus dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah dan dari Majelis Taklim As-Sakinah yang tidak lelah turut membantu keselenggaraan kegiatan hari ini. Ibu-ibu, mungkin hari ini ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ada slide sekolah lansia Prisma? Gak utama lain fungsinya. Ini adalah kehormatan bagi kami, Ibu Ketua Majelis Taklim mengundang sekolah lansia Prisma untuk ikut memeriahkan acara di sini.
Jadi nanti ibu bisa melihat bagaimana emak-emak kita masih bisa bertalenta. Mohon dukungannya ya Bu ya. Jadi ya Bu ada di Cilian nanya balet, pakai berbagi sama ibu. Penyalurannya melihatnya biar tidak susah. Baik, tak lupa juga kepada ibunda-ibunda calon penghuni surga. Semuanya. Yang ketiga, sambutan dari majelis taklim as-sakinah. Keempat, lantunan sholawat. Yang kelima, tauziah. Ya, lupa. Kemudian setelah sholawat dilanjutkan dengan foto bersama. Setelah itu tidak boleh pulang Bu. Setelah foto bersama kembali lagi ke sini, ya. Kalau ada yang pulang nanti catat sama panitia. Kemudian dilanjutkan dengan tauziah di samping doa dan terakhir pengumuman. Yang lima, yang akan dibacakan oleh duo Nunung. Satu Ibu Nunung Ajidah sebagai tilawah dan satu tilawahnya oleh Bu Nunung Purwati. Enggak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'an Nuh innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari Asabina kepada Ibu Indah Rohidan kami persilakan. Laksana selain tanpa ridho dari Yang Maha Bijaksana. Izinkan saya mengucapkan salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kebaikannya lah hari ini kita bisa berkumpul di sini di MT Mar'atus Sholihah yang mulia ini. Betapa baiknya Allah kepada kita semua, Maha Rahman, Maha Rahim. Meskipun kita banyak dosa, kita banyak melakukan maksiat yang tidak terasa, Allah tetap sayang kepada kita semua. Semoga dengan kumpulkannya kita di dunia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil akhir. Bersama-sama ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua MT Mar'atus Sholihah yang saya hormati, Ibu Dr. Ana Hajah Yaya Samsiah APP. Umi yang saya hormati, terima kasih Ibu, kami mempunyai pembina dari Yayasan As-Sakinah. Umi bunda kapayu. Ayo di kursi mi. Umi ini baik hati sekali ya Bu. Umi yang memfasilitasi kami di MT As-Sakinah. Kita doakan bersama baik Ibu Yaya maupun Umi diberi kesehatan, diberi umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin.
tak lupa yang saya hormati Ketua Forum Dakwah Markatus Sholihah Public Speaking Ibu Hajiwati. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini dan terima kasih Bu. Dan begitu besar Ibu ini yang membantu kita hingga bisa terlaksananya hari ini. Tak lupa kepada pengurus As-Sakinah juga dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku Ketua MT As-Sakinah yang mana tempat kami di Perumahan Grand Sakinah, tempat kami kajian di Masjid As-Sakinah. Selayang pandang kegiatan Majelis Taklim As-Sakinah Subah. Lepatnya punya diawas. Visi kami menjadikan Majelis Taklim As-Sakinah sebagai sarana ukhuwah Islamiyah yang unggul, berkarakter, dan istiqomah. Misi kami mewujudkan jamaah As-Sakinah yang berakhlak mulia sesuai tuntunan Rasulullah. 2. Mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan sesama jamaah MT As-Sakinah. 3. Menjadikan Majelis Taklim As-Sakinah sebagai sarana thalabul ilmu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Susunan pengurus, kami punya pembina ya Bu ya, dari Yayasan As-Sakinah yaitu Umi Haji Lis, ketua saya sendiri, sekretaris Ibu Dede, bendahara Ibu Bu Haji Eli Sutrisdi. Masih banyak kami pengurus, ada 11 orang Bu, cuma kami pengurus inti ada 4 orang. Kami berdiri sejak tahun 2013 Bu. Semula kami mengadakan pengajian di rumah Umi di Otista di Klinik Hitam ya Bu ya. Pertama melalui pengajian, saya juga belum masuk ke As-Sakinah waktu itu. Saya dengar dari Umi mulai dari pengajian 2013 itu hanya baru 13 orang. Alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, jemaah As-Sakinah makin kesini makin bertambah dan sampai dengan Selasa kemarin berjumlah 100 orang. Alhamdulillah. Kegiatan MT As-Sakinah dilakukan tiap sebulan 2 kali, kadang 3 kali. Selasa ketiga dan Selasa keempat, kadang Selasa kelima. Dilaksanakan mulai dari kajian tahsin oleh Ibu Ustadzah Dimas, dimulai dengan pukul 8.30 hingga 9.30 di Selasa kedua dan ketiga dan keempat. Maaf. Selesai kajian tahsin, kami berlanjut ke kajian langsung tausiah. Pemateri ada 3 Bu. 1 Ustadz Totong Hilmi Munandar Hilmi SAG, terus Bapak Ustadz Ihsan Setiawan LC MPD, dan 1 lagi Ustadz Hilal Al-Firman MAG. Berbagai kegiatan setiap tahunnya kami laksanakan di MT As-Sakinah. Baru-baru ini di tahun 2024 kami, di akhir 2024 ada pemeriksaan mata gratis ya Bu ya, dari yayasan dari Bandung, dan pembagian kacamata gratis plus kacamata baca untuk jamaah As-Sakinah. Baru-baru ini kemarin bulan Desember kami melaksanakan kegiatan EKG gratis bersama klinik jantung Hasna Medika. Lalu kami setiap tahun ada tadabbur alamnya ya Bu ya.
Baru-baru kemarin tahun 2025 kami tadabur ke Sari Alam. Semua peserta jamaah As-Sakinah mengikutinya, mulai dari lomba tilawah Quran, lomba ketangkasan, lomba senam, renungan malam, dan kultum subuh. Ada tambahan kegiatan setiap Ramadan, kami mengadakan santunan untuk yatim dan duafa. Juga pemberian hadiah untuk para penceramah. Pergi ke Hegal mana? Terima kasih sudah bersama dengan MT As-Sakinah. Bu Mamat dan Umi Elis jalan-jalan ke sawah. Selamat dan sukses untuk Marhatus Solihah, pimpinan Ibu Dr. Rana Yayasan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kursi. Kepala Lansia Prisma Suba.
Selamat. Sekolah Prisma itu sudah tampil di UPI dengan peserta 5.000 peserta angklung seluruh Indonesia. Alhamdulillah kemarin tanggal 25 di UPI Bandung. Selanjutnya ditambah sekarang eskulnya juga dan lanjut ternyata Bu, dan bakat-bakat itu nampak sekali line dance. Jadi ada line dance. Ini pimpinannya Bu Ihad, ya Bu Haji, Bu Dokter Eman. Beliau adalah sebagai pembina dan sekaligus sebagai penari yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau. Terus ada lagi, karena mereka merasa paling tua, jadi jangan ada kata lulus gitu ya. Ternyata mereka mengajak untuk bermain apa budaya rampak kendang. Jadi kami punya ekskul rampak kendang sudah berjalan, alhamdulillah. Di bawah pimpinan Kang J, yang tadi itu pelatih kami Kang J, itu kami sudah berjalan. Insya Allah nanti kami menunggu dipanggil sama Ibu Haji Yaya Samsiah. Itu saja barangkali. Kalau ada yang bertanya silakan di balik layar kita ngobrol. Untuk saya mau ikut di lansia. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan
teman-teman, bade dipoto. Grup pengajian Majelis Taklim Mar'atus Sholihah akan berfoto bersama jamaah. Oke, 1, 2, 3. Video. Oke, 1, 2, 3. Video. Video. Yeay. Aku nggak dapat. Kita sholat gampang pikirnya karena dia tidak pernah punya waktu gitu ya. Nah sekarang ibu dilatih lagi dengan belajar angklung, dilatih dengan menghafal lagu, subhanallah, kemudian tangannya. Ibu coba dipergunakan juga untuk nulis dan sebagainya. Alhamdulillah ibu bisa melihat sekarang saya sudah masuk 82 tahun. Ya, lupa di mana kacamata gitu ya Wajar. Tapi kan orang kadang-kadang baru 60 tahun saja sudah mulai rindu, ya. Kenapa? Harus batal. Itulah sekarang ibu saya menyampaikan karena kebetulan sekarang bulan Rajab. Mungkin ibu tidak lupa doanya. Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'dana wa balikna wa ya Allah, masukkanlah hamba termasuk orang yang dapat barokahnya bulan Rajab dan barokahnya bulan Sabar, dan semoga usia kita sampai ke bulan Ramadan. Untuk mengingatkan bulan Rajab itu pahala itu 2 kali lipat. Oleh karena itu manfaatkanlah ibu-ibu untuk Ramadan ini isilah dan kegiatan yang baik. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi Rasulullah di saat sebelum Rajab. Kalau Rajabnya ibu sudah hafal, Rajaban Islamida dari Fatilah Raja Acok, kalau masih teman dapat ke sholat. Tapi saya ingin menyampaikan dulu bagaimana kondisi Rasulullah di saat sebelum Islamida. Ibu-ibu, sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, beliau dikagumi, disayangi, dipercaya sampai diberi nama Al-Amin. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, karena membawa ajaran yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, makanya Rasulullah dicaci, dimaki, dianggap pembohong, dianggap orang gila dan sebagainya, dilempari, ya. Nah, tapi waktu itu masih ada yang membentengi Rasulullah. Siapa? Yaitu Sayyidina bukan Abu Bakar baru masuk Islam. Ini semua begitu Rasulullah menjadi tapi itu pamannya Abu Thalib. Kenapa? Karena yang membenci itu kakak-kakaknya juga, yang abu-abu itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah yang paling kecil. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia sangat-sangat mendukung dan membela. Pernah Abu Thalib disuruh oleh orang-orang oleh Abu Lahab, Abu Jahal, coba bujuk Rasulullah. Kenapa dia mau menyebarkan agama itu? Apakah dia mau kekayaan? Kalau mencari kekayaan, kita beri kekayaan. Asal dia berhenti berdakwah. Atau mungkin ini kekayaan yang kekuasaan, kita bagi kekuasaan ini siapa untuk Muhammad gitu ya. Atau mungkin ingin mendapat istri yang cantik, akan kita pilihkan. Jadi pamannya itu disuruh membujuk oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi apa kata Rasulullah? Biarpun matahari disimpan di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, saya tidak akan berhenti berdakwah sampai saya meninggal atau agama berjalan pecah. Begitu ya Bu. Jadi akhirnya kata pamannya, ya kalau suruh begitu sudah silakan kamu teruskan, dan dia akan tetap mendukung. Tapi ibu-ibu, ketika tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj, tahun ke-10 kenabian, belum ada tahun Hijriah ya, belum. Tahun ke-10 dari kenabian, 2 orang itu meninggal dalam waktu hampir bersamaan. Sayyidina
Sayyidina Umar tadi Abu Thalib, kemudian istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah seorang wanita yang luar biasa gitu ya. Di ibu-ibu ketika hampir ajalnya datang, maka Siti Khadijah minta pada anaknya, anakku sampaikan kepada ayahku minta kain ihram untuk menjadi kafan. Ibu-ibu, Siti Khadijah itu orang yang kaya, tapi di saat mau meninggal hanya tinggal baju yang dipakai. Semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk membela agama. Nah, ketika itu Rasulullah kemudian mendatang, kemudian disimpan di pangkuannya. Siti Khadijah bisa tampil aja datang. Kemudian apa kata Rasulullah? Istriku katanya, sebelum kau menikah denganku, kau adalah orang kaya, orang yang sangat dihargai, gitu ya, disegani. Tapi karena kau menikah denganku, harta kekayaanmu habis. Kemudian kau juga ikut dicaci maki, maafkan aku, kata Rasulullah. Ya, tapi apa kata Siti Khadijah? Aku rela suamiku. Malah kalau aku sudah meninggal pun, kalau dari tubuhku ini masih bisa dipergunakan untuk membela agamamu, aku rela, kata dulu. Coba Bu, mampukah kita seperti itu? Orang yang seperti itu meninggalkan beliau, coba. Begitu aja memangnya. Sehingga apa? Karena dua orang yang kuat itu meninggal, maka umat dalam Islam. Tolong nanti sebentar ya. Saya nggak bisa membayangkan seperti apa Siti Khadijah gitu kalau udah seperti ini Pak. Saya senang. Coba bayangkan Ibu ya, Rasulullah merasa karena beliau yang menghabiskan harta kekayaannya. Setelah itu beliau tidak ada, jadi makin berani mereka untuk menyakiti orang-orang Muslim. Kalau tadi hanya caci maki, menghina saja, ini Rasulullah sedang sholat dibajur kok kotoran unta. Kemudian dia pulang ke rumah, putrinya Siti Fatimah sambil menangis membersihkan Rasulullah, ya, dibersihkan, mandiin. Nah, Rasulullah karena sudah merasa agak berat kewalahan itu, beliau kemudian pergi ke Taif, jalan kaki sebanyak 100 km. Kenapa dia lari ke Taif? Karena ketika dia masih kecil, beliau itu kan di Taif, ya, diurus oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi dia mengharap karena di situ tempat dia masih kecil, mudah-mudahan mereka akan menolong dia, gitu ya. Karena mereka tahu bagaimana Rasulullah ketika masih kecil. Tapi apa ibu-ibu? Ketika begitu beliau datang, dia lempari dengan batu sampai kakinya berdarah. Beliau berangkat ke sana dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah menolong Rasulullah menutup. Zaid bin Harisah juga kena batu ya, kepalanya sampai berdarah. Kemudian Allah melihat seperti itu, Allah mengutus Jibril. Baik Jibril, turunlah ke bumi, temui malaikat yang menjaga bukit di sana untuk menghadap Rasulullah. Maka si malaikat yang menjaga bukit itu menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan untuk membalas orang yang telah menyakitimu? Kalau engkau menyuruh bukit ini kuangkat untuk ditimpakan kepada mereka, akan aku lakukan. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Boleh jadi mereka itu tidak tahu kalau ajaran Bapak itu adalah yang baik. Biarlah. Siapa tahu nanti ada keturunannya yang akan dari mereka yang akan menolongmu. Bayangkan itu bagaimana solehnya Rasulullah. Bagaimana penderitaan Rasulullah. Seorang yang begitu mulia, tapi ternyata oleh Allah itu bukan diberi harta kekayaan. Jadi kemuliaan itu bukan karena banyaknya jabatan, bukan karena harta kekayaan berlimpah, tapi sejak kecil Rasulullah sudah dibina, diberi ujian-ujian yang tiada pernah habis-habis.
Jadi ibu-ibu ulah sok EPSNR gitu ya. Tadi sekali ini asap susah mah. Iya kan? Baru sedikit aja sakit. Wah, saya apa? Ya ibu, saya mah sakit ini, sakit itu, sakit ini. Bangganya. Ya ibu-ibu bangga. Ternyata Rasulullah itu dijadikan di seorang mulia. Waktu kecil sudah menjadi anak yang yatim. Baru 2 tahun ibunya juga meninggal, ya. Baru bukan, udah 4 tahun diambil oleh ibunya. Hanya 2 tahun dengan ibunya karena kan dibawa di Taif. Baru 2 tahun merasakan kasih sayang ibu, ibunya meninggal. Diberikan kepada kakeknya 2 tahun, kakeknya usia 8 tahun meninggal. Kemudian diambil oleh pamannya Abu Thalib, adalah paman yang paling miskin. Sehingga beliau membantu pamannya untuk biaya hidupnya dengan Bala. Ayahnya coba baru kurang, aduh masya Allah ya. Punya pembantu, mbak, Itu ini. itu, masya Allah. Pengalaman ya. Ambilin itu, akhirnya gitu ibu-ibu. Coba akan terlihat anak-anak sekarang Mudah-mudahan sampai mbak. letoy nah gitu ya. Kenapa saya sampai sekarang udah 82 tahun suara saya masih menggelegar ya Bu ya? Ya. Karena saya berapa tahun, 3 tahun ini saya jadi pelatih di Mahalademan di Unpad. Kadang-kadang kan harus diberikan sebuah talian ya, harus saja tidak pengeras suaranya kan tidak seperti sekarang. Alhamdulillah saya sempat melatih Ibu Megawati karena beliau juga kuliah di pertanian Unpad ya. Tapi karena gara-gara P30S beliau dikeluarkan. Kenapa kalau dulu mah ibu kendaraan kan susah. Saya sering ke sekolah jalan kaki. Apalagi ketika sudah kuliah, saya kuliah di Unpad di farmasi, ya dulu masih gabung dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Matematika. Kan ibu-ibu kalau di farmasi itu masa kuliahnya ada biologi, ada kimia, ada kedokteran. Itu kan tempatnya pindah-pindah. Kalau mau mata kuliah kimia, saya ikut dengan jurusan kimia. Kalau mata kuliahnya biologi, saya ikut harus dengan biologi. Kalau kedokteran, saya harus ke RSAS. Kalau memang tidak ada angkot, atau Bu? Iya, angkot itu yang tidak ada jurusan ke RSAS gitu ya. Nggak ada. Jadi kadang-kadang terpaksa jalan kaki atau naik delman bersama-sama. Kalau dulu ada ibu-ibu mahasiswanya itu tidak seperti sekarang. Yang sekarang kalau mau bisa jadi mahasiswa itu mau kaya, ya. Dulu kan enggak tuh Bu. Kita yang dan seangkatan itu yang punya motor cuma 3. Jadi seringnya jalan kaki sampai kita golongan sebutannya apa? Golongan Indian. Guru Indian sebenarnya. Tapi ternyata alhamdulillah jadi teman saya seangkatan jadi profesor sebenarnya. Jadi seperti ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana ibu mendapat penderitaan, itu jangan kemudian kita merasa dihinakan oleh Allah. Justru karena sayang, ternyata Rasulullah seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu setelah itu Rasulullah berdoa, inilah punya doanya Rasulullah. Ya Allah, saat ini aku mengadu kepadamu tentang kelemahanku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Ar-Rahman-Ar-Rahim, duhai yang sempurna kasih sayangnya, aku menyadari dan meyakini Engkau yang merawat orang-orang yang lemah, golongan orang-orang yang terlemahkan, dan Engkau yang merawatmu, yang menyayangiku, yang mengasihiku. Setelah perlakuan di Taif ini, kemana lagi aku harus melangkahkan kaki untuk menyampaikan dakwah ini? Tidak jadi kapan Bu? Ya? Apakah ke tempat yang masih jauh? Dan ke tempat itu masih adakah orang yang akan menyakitiku? Atau ke tempat yang dekat? Dan ketika aku sampai ke sana, masih ada orang-orang yang tidak suka padaku, lantas akan menyakitiku lagi.
sepanjang kau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Dia ya, luar biasa kan? Kau sampaikan ke tempat yang jauh dan ada potensi menyakitiku, atau ke tempat yang dekat dan berpotensi aku disakiti kembali, dan atau berpotensi aku dimusuhi kembali, aku menerima ya Allah. Yang penting kau tidak marah kepadaku. Dan aku yakin sungguh kasihmu kepadaku lebih luas dibandingkan dengan perlakuan orang-orang yang menyakitiku. Ya Allah, aku bersandar sepenuhnya kepadamu. Sepanjang kau tidak turunkan kemarahanmu kepadaku, maka aku bertawakal kepadamu. Ya Allah, aku bertawakal sepenuhnya kepadamu, mengharapkan ridhomu. Dan sungguh segala daya dan upaya serta kekuatan semuanya aku kembalikan kepadamu. Itulah Ibu, perserahan diri. Jika kita dapat kesulitan pada apa, serahkan kepada Allah. Karena Allah itu sangat asal jangan karena marah Allah kepada kita. Jadi doa inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ibu-ibu bayangkan, Rasulullah hanya 2 orang yang menjadi tumpuan dalam ada masalah, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Sekarang dua-duanya tidak ada, beliau disakiti, saya harus mengadu kepada siapa? Gitu ya. Maka Allah lah yang memanggil Rasulullah ya. Dijemputlah Rasulullah oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buruk, dan Rasulullah dikeluarkan dulu hatinya, dibersihkan, kemudian sholat 2 rakaat ya, kemudian beliau pergi di Sudan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sholat? Sholat itu doa ya. Subhanallah ya, ibu-ibu kita bersyukur jadi seorang muslim. Ada tempat mengadu, siap sehari semalam minimal 5 kali ya. Itu kalau kita hanya sholat wajib saja. Kalau dengan sholat sunatnya bisa berapa puluh kali. Kalau pakai sholat subuh wudunya setiap sholat bertambah 5 kali, 10 kali. Sholat duhanya sebelum duhanya subuh wudu, sholat tahajudnya subuh wudu dulu, sholat tobatnya berapa kali. Allah menyediakan diri untuk kita berdoa, untuk kita mengadu, gitu ya. Jadi kita evaluasi dulu, kita jangan merasa sudah banget sholat kita sudah betul-betul, belum tentu. Karena Rasulullah mengatakan selalu kamar ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Rasulullah itu sholat Isya 1 rakaat 100 ayat. Kenapa trikul ya? Trikul aja yang paling hafal ya. Itulah keuntungannya Al-Quran itu tidak bosan dibaca. Ibu nyanyi Sholawat Jibril, terus-terusan sebulan bosan ya. Tapi Al-Fatihah tidak bosan. Ya itulah keuntungan. Ada keuntungan atau kerugiannya. Kerugiannya tidak mau lagi ngapal ke yang lain. Gitu ya. Kalau jangankan 30 juz, 1 juz 30 dapat hafal semua. Ya, kalau udah hafal sudah tua hafal, tapi nggak dipakai lupa lagi. Ya. Jadi itu Bu, sholat itu luar biasa Allah menyediakan. Dan gerakan sholatnya itu sudah diatur. Ya. Diawali dulu dengan apa? Dari wudu lah, ya. Dari wudu dulu, sah kalau sholat wudu. Dari wudu itu persiapan. Sudah wudu kita berdoa. Coba apa doanya? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, jadi ketika wudu saya kita mempercayai diri, ya Allah jadikanlah hamba itu yang tukang tobat, ya. Tukang tobat itu apa? Yang sensitif terhadap perbuatan dosa. Kenapa merampok? Kenapa membunuh? Kenapa berzina? Karena tidak merasa korupsi itu dosa. Berzina itu dosa, tidak merasa.
hidup berantakan, coba teliti. Boleh jadi berantakannya hidup kita bermula dari berantakannya sholat kita. Sholatnya asal-asalan, ya. Allahu Akbar gitu ya. Bacaan itu para ruku sujud asal-asalan ya, sebagainya. Seringnya mengakhirkan sholat, boleh jadi banyak urusan kita yang diakhirkan oleh Allah. Ini atas tapi nanti itu tamat. Mencapai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kawannya semangat berat. Biasa nama tos teman duha teh kas bobo. Terus juga teh dibuat teh sama si teh. Terus nyampe ke tengah tuh lagi. Aya di yeun di abdi ke Jakarta kemarin teh. Terus duha teh terus diajak kampung kurai teh. Kuringan paling capek. Terus teman buku terus dulu bobo. Juga ada asal. Kumadi kebiasaan abdi tepan buku teh itu haji. Abdi itu asal berarti kan maksudnya depan kobra dukur, depan dukur, badak asal. Terasa kita ngaus, kata ikan, air keluar, ya Allah beli, pokoknya, haji tapi air kita bisa balik, tabung di Malangku, masalah abdi akan serat asal, aku mau haji abdi itu ya Allah. Yo, itu terang udah dari. Seperti yang kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, dan 5 pergi haji bagi yang mampu. Dan yang ingin saya tanyakan, sholat itu kan sebagai pihaknya agama. Itu kita wajib, kalau kita meninggalkannya tidak untuk mengkodoknya. Dan dua puasa yang rukun Islam yang keempat, itu kalau kita berhalangan atau tidak melaksanakan puasa itu sendiri, kita wajib mengkodoknya. Itu yang ingin saya tanyakan, mengapa? Kemudian kalau pengajian kita tanggal 15, pada tanggal 15 Februari karena tanggal 8 Februari ada acara. Kemudian pengajian kita tetap nanti pada tanggal 1 Februari, insya Allah yang akan menyampaikan Ibu Rani Nuraniwati SPP dan mudah-mudahan bisa Ibu lahir nama-namanya yang akan disampaikan lumayan dan masalah itu siapa kita untuk belajar. Alhamdulillah syukur kama yang kami berjalan jika tadi di wahai Yusufani. Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-haqqu la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya Jal Jalal wal Ikram. Allahumma inni a'udzu bika min jahannam wa min al-qabri wa fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin 'alaina rizqana ba'dal maut, ala Islam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur ya Allah, Kau masih berkesempatan kepada kami untuk menikmati tahun baru tahun 2026 ini. Kami sadar ya Allah, begitu banyak dosa dan kehilafan kami yang telah kami lakukan. Kami mohon padamu ya Allah, bukakanlah pintu maaf untuk kami, mudahkanlah segala urusan kami, ringankanlah langkah kami untuk berbuat kebaikan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang akan merusak iman kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Begitu banyak dosa dan kejahatan kami sadar ibadah kami masih jauh dari sempurna ya Allah. Apalagi kalau kami ingat bagaimana perjalanan teladan kami Rasulullah. Kami ingin mendapat syafaatnya darinya, tapi ibadah kami masih jauh ya Allah. Tapi kami tetap mohon padamu ya Allah. Berkahilah sisa umur kami. Mudahkanlah langkah kami. Mudahkanlah tangan kami untuk berbuat kebaikan. Kami juga mohon padamu ya Allah. Anak cucu kami, keturunan kami, semoga selalu ada dalam lindunganmu. Karena negara sekarang seperti ini, kami takut jauh akan rusaknya iman keturunan kami. Kami titipkan kepadamu. Tetapilah mereka di tempat yang baik. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang baik yang akan menjadikan lebih dekat denganmu. Jangan kau biarkan keturunan kami dicampur dengan orang-orang yang akan merusak imannya. Cukupkanlah segala kebutuhannya, bukakanlah pintu rezekimu ya Allah, dan rezekinya halal thayyibah. Jauhkan kami dari harta yang haram, yang mahal, yang subhan yang akan merusak iman kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah semua kegiatan kami ini kegiatan yang kau ridhoi, yang akan menjadi dekat denganmu, lebih mengenalmu. Jangan sampai kami mengikuti kegiatan yang akan menjauhkan kami darimu. Ya Allah, Engkaulah segalanya. Cabutlah nyawa kami ya Rabb, di saat kami sudah siap dengan bekal yang banyak untuk kembali kepadamu. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Wahai Zat yang suka mengabulkan doa hambanya, kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada Ibu Ustazah Yaya yang sudah menyampaikan taujah yang begitu sangat bermakna. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah-langkah Ibu ke majelis ini menjadi tambahan amal ibadah untuk kita semuanya. Mohon maaf juga dari para penyelenggara apabila ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa lansia mohon tidak meninggalkan tempat dulu. Penukaran telur, ayo. Yang belum dapat telur, mangga kuponnya disiapkan. Bu, udah dapat telur? Ayo, mangga. Yang mau tukar telur, siapkan kuponnya, ibu-ibu. Yang mau tukar telur, yang belum dapat telur, mangga kuponnya disiapkan. Yang sudah ada kupon. Yang jamaah dari Public TV, mohon jangan pulang dulu ya Bu ya. Sebentar saja kita kumpul kembali. Ya. Masya Allah. Oh, penukaran telur, ayo ditukar. Siapkan kuponnya. Untuk yang belum dapat telur, siapkan kuponnya biar bisa ditukar. Hilang kumaha? Hilang ya nggak bisa. Harus ada kupon. Yang belum dapat telur, ayo. Di luar. Oh, jadi dapat desakan. Telurnya di mana? Di depannya pada sempit. Ayo berdiri Cek. Ayo. Kuponnya hilang. Nggak bisa. Bagiannya iya. Nggak dapat kan ada. Tidak boleh langsung.
Nomornya masih berapa?